Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukirno, guru SMP Negeri 14 Kota Cirebon. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana merekap hasil ujian dari Google Formulir. Yang pertama, kita ke Google Chrome. Kemudian kita ke Google Drive. Nah, ini Google Drive saya. Kemudian ini adalah Google Formulir ujian tengah semester yang sudah dijalankan hari ini. Nah, rencananya respon dari anak-anak yang mengerjakan ulangan atau penilaian tengah semester ini akan kita rekap. Di sini kita tampak lihat ada 151 responden dari soal yang saya berikan. Nah, langkah pertama tentunya kita klik respon ini. Kemudian kita klik titik 3. Kita pilih tujuan tanggapan. Nah, artinya tanggapan respon anak-anak itu mau dikemaknakan ya. Nah, di sini tentunya kita membuat spreadsheet respondennya dengan menulis di sini misalnya rekap penilaian tengah semester ya. Kita singkat dengan rekap PTS genap IPA 9. Kita klik. Nah, spreadsheet yang kita buat tadi sudah terbuat. Lalu kita klik di sini. Nah, inilah spreadsheet yang dihasilkan dari responden siswa yang menjawab di Google Formulir yang saya berikan. Nah, tentunya nama responnya kita ganti ya, dengan PTS IPA 9. Usahakan nama ini pendek dan tidak berspasi. Langkah berikutnya adalah kita membuat kode dari spreadsheet ini ya. Misalnya dilihat ini respon dari seluruh siswa. Nah, ini 152 responnya ya. Jadi 151 karena mulai dari nomor 2. Kita tanda plus untuk membuat sheet baru. Kemudian kita beri kode. Nah, setelah kita membuat sheet baru dengan memberi kode, tentunya kita akan mengisi kolom-kolom ini ya, kolom-kolom ini dengan rumus. Nah, rumusnya sudah saya siapkan. Nah, tentunya kita harus mengisi nih kolom-kolom kode ini dengan rumus ya. Rumusnya sudah saya siapkan. Nah, ini kolom rumusnya. Untuk mempermudahnya kita kecilkan layar laptop dibagi 2 bagian.
ya. Nah, kita bagi dua bagian layar supaya mempermudahkan. Untuk penulisan kode di kolom A ini, nih ada rumusnya sudah disiapkan. Untuk mengisi kolom A di rumus kolom kode, kita copy ini. Copy, pindahkan ke sini. Ya, otomatis setelah dipindahkan akan tampil di kolom A ini adalah timestamp ya dari respon. Respon ini akan terpindahkan ke kolom kode. Untuk menulis kolom B, kita copy dari sini yang sudah saya siapkan. Copy kolom B, Ctrl paste. Nah, otomatis nilai yang diterima anak dari ini A ini terpindahkan ke kode. Di kolom C sudah disiapkan, kita copy dari sini, blok, Ctrl C, pindahkan ke sini, Ctrl V. Nah, supaya lebih bagus tampilannya, kita buat tampilan di tengah. Nah, untuk kolom D kita copy juga di sini. Ini kebetulan untuk 5 kelas ya. Untuk 5 kelas. Copy, tekan ke sini, Ctrl V ya. Otomatis daftar namanya juga panggil. Kemudian untuk kolom E kita copy di sini, blok, Ctrl C ke sini, Ctrl V ya, kode siswa. Kemudian untuk kolom F Ctrl C, simpan di sini, Ctrl V. Untuk mengisi kolom F, targetnya itu adalah kita menuliskan nilai hasil dari skor ini, maka kita kembali ke spreadsheet di sini, respon, kita pilih halaman paling belakang, kolom paling belakang. Cari kolom yang paling belakang. Kolom yang paling belakang adalah AH. Nah, di sini AH. Untuk mengisi kolom paling terakhir di respon PTS IPA 9 ini, kita perlu menuliskan rumus, mengisi rumus tambahan ya. Kolom paling terakhir di respon itu kita tulis rumus ini, copy, tempelkan di sini di paling belakang. Ya, datangnya adalah daftar nilai. Kita tengahkan supaya kelihatan bagus. Nah, kenapa kita buat daftar nilai di paling belakang? Ini perhatikan, skor yang ditampilkan oleh spreadsheet itu bentuknya
bentuknya ada angka per 100-nya. Nah, nilainya 28 per 100. Untuk menghindari angka per 100 ini, maka kita buat lagi di belakang tampilannya, paling belakang. Nah, paling belakangnya adalah kolom AH. Dengan kita mengcopy rumus ini, arrow formula if row A sama dengan 1 itu nilai, maka sama dengan BB ya. Sehingga tampil angka skornya saja, tidak ada per 100-nya. Ini yang dipakai untuk tampilan nilai di kode. Nah, sehingga di sini untuk kolom F, saya kopikan lagi. Copy, paste ke sini. Nah, sehingga datanya, nilainya pindah ke sini. Nah, nilai inilah yang akan dipanggil untuk tiap-tiap kelas. Ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat rekap kelas. Kita tambahkan set. Nah, kita beri nama misalnya 9A. Kita akan merekap nilai 9A. Ini kan masih mencampur 9A, B, C, maka akan dikumpulkan di sini. Tentunya kita bikin dulu tabelnya ini, tabel nama siswa, nomor, dan nilainya. Tabel ini sudah saya siapkan sehingga saya mengcopy saja supaya tidak menulis satu-satu. Untuk membuat tabel ini sudah saya siapkan contohnya. Nah, ini yang pernah juga dipakai untuk pembuatan absen. Tabel ini saya copy di blok ke bawah, saya copy, Ctrl C, lalu kita ke rekap ini ya, Ctrl V. Nah, kita rapikan tampilannya, nomor absen, kelas diperkecil lagi supaya lebih rapi, nama bisa diperlebar, kemudian nilai. Kita bersihkan dulu, rapikan. Garis bawah cop. Ya, sudah rapi. Nah, Bapak Ibu, ini contoh untuk merekap kelas 9A ya. Ini juga sudah ada siapkan saya rumus, sudah mengerjakan berapa orang, siswa yang belum mengerjakan berapa orang, presentasi mengerjakan berapa persen nanti di sini, nilai di atas KKM atau sama dengan, dan nilai di bawah KKM. Nah, di sini sudah disiapkan rumusnya. Untuk memanggil nilai semua kelas 9A yang ada di sini di spreadsheet ya, di respon. Nah, dari sini kelas 9A, 9B, seluruh 9A akan kita panggil pada rekap 9A, yaitu rumusnya kita lihat ke tabel rumus. Rumus kolom nilai rekap kelas. Nah, ini kita blok, kita copy,
Pindahkan ke sini, paste, Ctrl V. Nah, Abdul Ghani nilainya 72 ya, sudah masuk, otomatis terpanggil. Kita mau ketengahkan, ini nilainya kurang di tengah. Kemudian kita beri warna, misalnya warna biru muda. Nah, untuk yang lainnya tinggal kita copy. Pojok bawah, positif, tarik ke bawah. Terus sampai bawah. Ya, belum dikotaki. Nah, itu seluruh nilainya udah masuk. Siswa-siswa sudah terkumpulkan sesuai dengan kelasnya. Di sini Amelia belum mengerjakan, berarti belum ikut, tandanya negatif. Dan berjumlah 32 ya, berarti ini kosong, kita hapus saja. Kita hilangkan warnanya supaya membedakan. Berjumlah peserta 32. Nah, sudah mengerjakan ya, rumusnya sudah mengerjakan COUNTIF, ini rumusnya ya. Kita klik, copy dari sini. Nah, pin tanda petiknya kita hilangkan. Ada 31 siswa. Rumusnya sudah disiapkan. Ada 1 siswa yang belum mengerjakan. Kemudian siswa yang mengerjakan dibagi jumlah siswa seluruhnya, maka presentasi ya. Enter. Nah, ini angkanya begini. Untuk mempresentasikan kita pilih ke sini. Iya, ini presentasi. Kita klik. Maka ada 96,88%. Nilai yang di atas KKM atau sama dengan, kita buka, ada 11 siswa yang di atas KKM atau sama dengan, dan ada yang di bawahnya, kita lihat ada 20. Demikianlah rekapan siswa untuk kelas 9A. Lalu bagaimana dengan kelas 9B-nya? Cukup gampang, tinggal yang 9A ini, klik kanan, duplikat. Nah, otomatis di sini ada copy of 9A. Kita ganti menjadi 9B. Nah, otomatis nama siswanya juga harus 9B. Ini juga daftar nilai 9B, kita ganti kata 9A-nya dengan 9B. Nama siswanya juga kita ganti. Ini 9, kita ganti 9B. Semuanya ke bawah, seluruhnya 9B. Nah, 9B. Nama siswanya juga kita ganti. Kita cari daftar nama siswa yang dipakai 9B ya. Kita sudah lihat di sini ada kelas 9B, kita ambil 9B. Nama siswanya kita copy. Copy, pindahkan ke yang sini ya. Ini yang tadi nama daftar nama siswa 9A kita hapus. Kita ganti dengan kelas 9B. Nah, otomatis yang tadi duplikatan dari 9A, rumusnya berlaku juga untuk 9B. Setelah diganti kelasnya 9B dan nama siswa 9B, otomatis rumus yang tadi di 9A itu berlaku. Nah, inilah 9B. 9B jumlah siswanya 31, otomatis ininya dirubah ya. Presentasinya. Presentasinya ini 32 diganti dengan 31 karena jumlah siswanya 31. Sehingga presentasinya ada 70%. Nah, untuk kelas-kelas yang lain
tinggal kita duplikat saja lagi. 9B, untuk buat 9C, duplikat dari 9B, ganti kelas 9C, dan seterusnya. Cukup mudah ya, bisa dipublikasikan cepat ke wali kelas atau ke yang berkepentingan dengan nilai ini. Cukup sekian, cukup mudah, semoga bisa diikuti. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.